berapa banyak uang yang telah melewati tangan Anda sepanjang hidup Anda? Pikirkanlah seperti ini setiap kali Anda menerima gaji, Anda membelanjakan uang atau menerima beberapa jenis pembayaran, uang tersebut melewati tangan Anda selama hidup Anda. Itu berarti banyak uang dan pertanyaannya adalah berapa banyak uang yang tersisa dari semua penghasilan tersebut. Biarlah saya jelaskan seperti ini. Mungkin Anda menghasilkan $32.000 tahun lalu dan Anda berusia 30 tahun. Dan anggaplah pertama kali Anda menerima pembayaran pertama Anda adalah $80 pada usia 17 tahun. Sekarang jumlahkan semua uang yang Anda hasilkan pada tahun-tahun itu hingga hari ini dan itu akan memberi Anda jumlah yang mungkin $300.000 atau $500.000 atau bahkan bisa lebih atau kurang. Tetapi pertanyaannya adalah semua uang yang telah Anda hasilkan sepanjang hidup Anda, berapa banyak yang tersisa di dompet Anda? Kemungkinan besar Anda tidak terlalu memikirkannya, tetapi ada baiknya Anda mempertimbangkannya karena jawabannya dapat mengejutkan Anda. Percaya atau tidak, dalam 1 tahun rata-rata orang menghabiskan puluhan ribu dolar untuk makanan, akomodasi, transportasi, dan kebutuhan lainnya sepanjang hidup Anda yang berarti ratusan ribu dolar atau bahkan lebih, dan itu tanpa menghitung uang yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting seperti pakaian, hiburan, dan liburan. Jadi pertanyaannya adalah apakah Anda benar-benar puas dengan jumlah uang yang tersisa jika jawabannya tidak membuat Anda bahagia? Jadi pertanyaannya adalah apakah Anda benar-benar puas dengan jumlah uang yang tersisa? Jika jawaban atas pertanyaan ini tidak membuat Anda bahagia, maka itu mungkin karena Anda tidak mengetahui aturan uang dengan baik. Dalam video ini saya akan membagikan kepada Anda 20 aturan uang sehingga Anda dapat menjalani hidup yang berkelimpahan. Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang ini. Teruslah menonton. Di akhir video ini Anda akan mempelajari semuanya sehingga Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan pertama tentang uang, dan itu adalah jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda memiliki uang. Di era kapitalisme, status sosial Anda ditentukan oleh jumlah uang yang Anda hasilkan, sehingga tidak mengherankan jika kita suka menyombongkan diri tentang penghasilan kita. Tetapi pada akhirnya penting agar tidak ada yang tahu bahwa Anda memiliki uang, karena jika orang tahu berapa banyak uang yang Anda hasilkan, mereka akan mulai meminta bantuan dan pinjaman dari Anda. Mereka akan mulai meminta bantuan atau pinjaman kepada Anda, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berusaha mengambil keuntungan dari Anda. Percayalah, saya tahu ini dari pengalaman. Menyombongkan diri tentang uang akan membuat Anda merasa baik saat ini, tetapi itu tidak sebanding dengan harga yang harus Anda bayarkan nanti. Meskipun hal itu dapat membuat Anda merasa nyaman dan dihormati, hal itu tidak akan membuat Anda mendapatkan teman, bahkan mungkin akan melakukan hal yang sebaliknya karena orang akan cemburu dan benci dengan kesuksesan Anda. Jadi apa alternatifnya? Pertahankan kerendahan hati dan hargai apa yang Anda miliki tanpa menarik perhatian padanya. Orang berpikir bahwa mereka membutuhkan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi waktu seringkali merupakan aset yang lebih berharga, misalnya menginvestasikan waktu untuk belajar tentang keuangan pribadi. Investasi dan penganggaran dapat sangat menguntungkan karena dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih baik dengan uang mereka dan menghindari kesalahan yang merugikan. Dan bagi mereka yang sudah menjadi ahli dalam bidang keuangan, mendedikasikan waktu untuk mempelajari peluang investasi baru dapat membantu Anda meningkatkan aset Anda. Meskipun ada beberapa kasus di mana masuk akal untuk menginvestasikan uang daripada waktu, seperti ketika mempekerjakan seorang profesional untuk melakukan pekerjaan yang akan memakan waktu terlalu lama untuk dipelajari, atau ketika waktu sangat penting. Secara umum, menginvestasikan waktu untuk belajar sebelum menginvestasikan uang Anda ke dalam sesuatu yang tidak Anda ketahui dapat menjadi keputusan yang bijaksana. Sekarang sebelum saya beralih ke aturan uang berikutnya, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang keuangan pribadi, bisnis, investasi, dan platform terbaik untuk berinvestasi, ada tautan dalam deskripsi di bawah video ini dengan buku-buku yang saya sarankan Anda baca yang akan membantu Anda mempercepat proses Anda dalam hal menghasilkan uang dan menciptakan kekayaan. Sekarang dengan itu mari kita beralih ke aturan uang berikutnya yang jika tidak Anda kuasai, Anda tidak akan pernah menjadi kaya, dan itu adalah uang adalah permainan yang menawarkan kesempatan kepada para pemain untuk meningkatkan diri karena semakin banyak Anda
Bermainlah semakin banyak Anda belajar dan semakin Anda meningkat dari waktu ke waktu, bahkan pemain yang paling tidak berpengalaman pun bisa menjadi sangat baik dalam permainan apapun yang dia mainkan. Hal yang sama berlaku untuk uang, tidak peduli seberapa buruknya Anda dengannya, karena semakin banyak Anda bermain semakin baik Anda akan melakukannya. Seperti permainan lainnya, uang memiliki aturannya sendiri sehingga Anda harus mempelajarinya jika Anda ingin pandai dalam permainan. Misalnya dalam catur, salah satu aturan dasarnya adalah Anda hanya bisa memindahkan satu bagian pada satu waktu, karena jika Anda mencoba untuk memindahkan dua bagian pada satu waktu, Anda akan dihukum dengan cara yang sama. Salah satu aturan dasar uang adalah bahwa Anda harus menabung sebelum Anda dapat membelanjakan atau menginvestasikan. Hal terbaik tentang permainan uang adalah bahwa Anda dapat belajar yang seperti catur atau permainan lainnya. Setelah Anda memahami dasar-dasarnya, Anda dapat mulai mengembangkan strategi Anda sendiri untuk memenangkan. Aturan berikutnya yang saya miliki untuk Anda ketika datang untuk menguasai aturan uang sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang berkelimpahan, yaitu uang tidak akan menyelesaikan rasa tidak aman Anda. Anda mungkin tidak ingin mendengar ini, tetapi ketika menyangkut rasa tidak aman, uang tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Anda mungkin merasa bahwa Anda membutuhkan mobil mahal atau rumah yang lebih besar untuk diterima atau dikagumi oleh masyarakat, tetapi itu tidak akan membuat Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri karena uang tidak dapat dengan harga diri atau kebahagiaan Anda. Kebenarannya adalah jika Anda terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik, tidak ada jumlah uang yang dapat mengubahnya, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasi rasa tidak aman adalah dengan bekerja secara langsung. Harga diri atau kebahagiaan Anda, kebenarannya adalah jika Anda terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain dan merasa bahwa Anda tidak cukup baik, tidak ada jumlah uang yang akan mengubahnya. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi rasa tidak aman Anda adalah mengatasinya secara langsung, dan itu berarti menerima diri Anda apa adanya dan belajar mencintai diri sendiri. Jika tidak, Anda hanya akan mengejar siklus harta benda yang tak berujung yang tidak akan pernah benar-benar membuat Anda bahagia. Di bawah ini, jika Anda setuju uang tidak dapat membeli harga diri atau kebahagiaan dan berbagi beberapa wawasan tentang topik ini yang dapat membantu orang lain. Aturan berikutnya yang tidak akan pernah membuat Anda kaya jika Anda tidak menguasai 20 aturan uang ini, yaitu uang adalah permainan kehidupan. Mengapa uang adalah permainan kehidupan? Adalah karena tidak peduli seberapa banyak Anda menabung atau seberapa bijak Anda berinvestasi, selalu ada lebih banyak untuk menang dan lebih banyak kehilangan. Jadi lupakan ide ketergantungan pada hari. Tentu saja Anda bisa mengotomatiskan beberapa tugas Anda, mengurangi jam kerja Anda, tetapi secara umum permainan ini tidak ada habisnya. Dan jika Anda tidak percaya, lihat saja orang-orang terkaya di dunia yang terus bekerja meskipun mereka tidak harus melakukannya. Kabar baiknya adalah bahwa uang tidak harus menjadi sumber stres atau kecemasan, karena jika Anda menghadapinya dengan mentalitas yang tepat, itu bisa sangat menyenangkan. Jadi anggap saja itu sebagai tantangan yang harus ditaklukkan daripada musuh yang harus dikalahkan. Lanjutkan ke aturan uang berikutnya, bahwa jika Anda tidak menguasai, Anda tidak akan pernah menjadi kaya, yaitu semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda menang dalam masyarakat saat ini. Semakin penting dari sebelumnya untuk mempelajari hal-hal yang berharga dalam hidup Anda, karena dengan ekonomi seperti ini, pekerjaan menjadi langka dan persaingan ketat, dan tidak cukup hanya dengan mempelajari hal-hal untuk belajar. Anda harus mempelajari hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi Anda. Kabar baiknya adalah bahwa ada banyak cara untuk mempelajari keterampilan yang berharga tanpa menghabiskan banyak uang. Misalnya ada banyak kursus gratis di internet yang dapat mengajari Anda mulai dari pengetahuan dasar ilmu komputer hingga topik yang lebih kompleks seperti desain web, akuntansi bisnis, atau keuangan. Anda juga dapat menemukan banyak buku berharga di internet seperti Orang Terkaya di Babilonia atau Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Dan ingatlah, ini dalam perjalanan hidup Anda. Penting bagi Anda untuk mempelajari semua yang Anda bisa, karena setiap pengalaman adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperluas pengetahuan Anda. Dan semakin banyak Anda belajar, semakin banyak uang yang dapat Anda hasilkan dan semakin banyak yang dapat Anda tawarkan kepada orang lain. Omong-omong, jika Anda menikmati tips aturan uang sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, berlanggananlah ke saluran ini dan tekan tombol
Suka jadi saya tahu aturan uang berikutnya adalah berteman dengan mereka yang menghasilkan uang. Jika Anda ingin menghasilkan uang, ada baiknya berteman dengan orang-orang yang sudah tahu cara melakukannya. Begitulah cara kerjanya. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tahu cara menghasilkan uang, kemungkinan besar Anda akan belajar dari mereka dan mulai menghasilkan uang sendiri. Tentu saja tidak selalu sesederhana itu. Anda tidak dapat mendekati orang kaya dan menunggunya membawa Anda di bawah sayapnya, tetapi jika Anda mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan kesuksesan di dunia keuangan, Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Jadi jangan takut untuk mendekati dan terhubung dengan orang-orang yang tampaknya tahu apa yang mereka lakukan dalam hal uang, karena ini bisa menjadi langkah pertama di jalan Anda sendiri menuju kesuksesan finansial. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang berikutnya, yang adalah ciptaan kekayaan terbesar yang terjadi selama krisis resesi hebat tahun 2008 adalah salah satu momen tersulit yang diingat banyak orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan sepanjang hidup mereka. Itu adalah masa-masa sulit dan ketidakpastian yang luar biasa. Namun ada juga peluang selama masa krisis ini, dan bagi mereka yang tahu cara memanfaatkannya, resesi merupakan peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa kreasi kekayaan terbesar terjadi selama krisis ekonomi ketika pasar saham runtuh dan semua orang menjual. Investor yang cerdas dapat memperoleh saham dengan harga berkelompok. Dengan cara ini mereka dapat mengambil keuntungan dari harga terendah dan mendapatkan banyak uang ketika pasar pulih. Aturan berikutnya yang saya miliki untuk Anda dalam hal menguasai aturan uang, dan itu adalah Anda. Semakin tua pengeluaran Anda semakin besar karena inflasi, dan selera Anda semakin halus. Anda akan menghabiskan lebih banyak uang. Aturan uang dan itu adalah Anda. Semakin tua pengeluaran Anda meningkat seiring berlalunya waktu. Pengeluaran Anda akan terus bertambah, baik karena inflasi atau hanya karena selera Anda menjadi lebih halus. Anda akan mendapati diri Anda menghabiskan lebih banyak uang. Kebenarannya adalah kita semua ingin meningkatkan dan memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Itu adalah sifat alami kita. Kita bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan dengan demikian dapat membeli barang-barang yang lebih baik dan memiliki lebih banyak kehidupan yang menyenangkan. Tetapi Anda telah menyadari bahwa setiap tahun dengan satu atau lain cara Anda menghabiskan lebih banyak dan lebih banyak lagi, bukan hanya karena biaya hidup naik setiap tahun karena inflasi, tetapi kita juga cenderung menginginkan lebih banyak dan lebih banyak hal seiring bertambahnya usia. Kita melihat teman-teman dan tetangga kita dengan barang-barang yang indah, dan kita juga menginginkannya, sehingga kita bekerja lebih lama untuk mendapatkan lebih banyak uang dan dapat membeli barang-barang itu meskipun sulit untuk menerimanya. Sulit untuk menerima pengeluaran Anda akan terus bertambah, dan jika penghasilan Anda tidak mengikuti ritme, maka akan sulit bagi Anda untuk maju dan memutus siklus ini. Sehingga penting untuk memperhatikan dan mengambil tindakan pencegahan. Aturan berikutnya bahwa jika Anda tidak menguasai, Anda tidak akan pernah menjadi kaya, yaitu jangan terbang kelas 1. Ada banyak orang yang menghabiskan $2.000 atau $3.000 untuk penerbangan kelas 1 ketika mereka bisa menghabiskan $300 untuk penerbangan kelas 1. Penerbangan kelas 1 ketika mereka bisa menghabiskan $300. Tetapi apakah benar-benar layak membayar begitu banyak untuk terbang di kelas 1? Pertimbangkan hal berikut ini. Bayangkan Anda melakukan perjalanan sekitar 8 kali dalam setahun, dan jika kita memperhitungkan bahwa setiap penerbangan kelas 1 berharga $2.000, itu akan menghasilkan total $16.000 yang dihabiskan dalam 1 tahun. Jika Anda menggunakan $16.000 tersebut untuk memulai bisnis baru dari waktu ke waktu, Anda dapat memperoleh kembali lebih banyak daripada itu. Atau jika Anda sudah memiliki bisnis yang berjalan, uang itu dapat digunakan untuk mempekerjakan karyawan baru untuk membantu Anda meningkatkan hasil Anda. Anda juga dapat mengambil beberapa kelas keuangan untuk memberi Anda pengetahuan dan keterampilan yang Anda butuhkan untuk mengelola uang Anda dengan lebih baik. Kenyataannya adalah jika Anda terbang di kelas turis, Anda akan terus mencapai tujuan Anda. Anda mungkin merasa tidak nyaman selama beberapa jam, tetapi Anda akan sampai. Tentu saja tergantung pada Anda apa yang Anda inginkan.
Anda lakukan dengan uang Anda, tetapi ingatlah bahwa berpikir dalam jangka panjang dapat membuahkan hasil pada akhirnya. Sekarang berbicara tentang memulai bisnis. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara memulai bisnis yang menguntungkan, maka pastikan Anda mengklik tautan di deskripsi saya. Ada video di mana saya mengajarkan bisnis online terbaik untuk memulai. Jika Anda seorang pemula dengan mengatakan mari kita beralih ke aturan uang berikutnya, yaitu pelajari politisi Anda. Jika Anda ingin menghemat lebih banyak uang, Anda harus mempelajari politisi Anda. Tampaknya jelas, tetapi banyak orang tidak meluangkan waktu untuk memahami proposal keuangan dari politisi yang mereka pilih, dan ini adalah kesalahan. Suara Anda harus didasarkan pada sesuatu yang lebih dari sekedar afiliasi dengan suatu partai, karena jika filosofi seorang politisi adalah mencatat pemilih mereka dengan kuat, Anda harus menyadarinya sebelum memberikan suara Anda. Jangan kaget dengan janji-janji kosong dan topik, dan meluangkan waktu untuk mempelajari proposal keuangan dari politisi yang Anda pertimbangkan untuk memilih. Dengan mempelajari hal-hal ini, kita dapat lebih siap untuk setiap perubahan keuangan yang datang dengan cara kita dan menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang ini, dan itu adalah kekayaan terakumulasi dari waktu ke waktu. Kekayaan tidak terjadi secara instan, butuh waktu untuk mengumpulkannya. Seperti halnya Anda tidak dapat menumbuhkan pohon dalam semalam, Anda juga tidak dapat menumbuhkan kekayaan karena Anda membutuhkan kesabaran dan konsistensi untuk melihat hasilnya. Sebagai contoh, Warren Buffett dianggap sebagai salah satu investor terbaik sepanjang masa. Ia mulai berinvestasi pada usia 11 tahun dengan membeli saham pertamanya dengan harga $38 per saham, dan sekarang memiliki nilai lebih dari $108.2 miliar. Jika Anda mulai berinvestasi hanya $100 saat Buffett berusia 11 tahun hari ini, Anda akan memiliki banyak uang berkat kekuatan kapitalisasi. Sebenarnya Anda mungkin akan memiliki lebih dari $1 juta jika Anda menginvestasikan kembali dividen Anda dan membiarkan kapitalisasi melakukan keajaibannya selama beberapa dekade terakhir. Jadi jika Anda ingin mengumpulkan kekayaan, pelajari mulai berinvestasi segera dan biarkan kapitalisasi melakukan tugasnya. Aturan uang berikutnya yang jika tidak Anda kuasai, Anda tidak akan pernah kaya adalah jangan biarkan uang Anda bosan. Uang itu seperti otot. Jika Anda tidak menggunakannya, itu melemahkan. Naturofi jadi kunci untuk memiliki otot uang yang kuat adalah menggunakannya secara teratur. Pikirkan dengan cara ini, jika Anda memiliki $100 di rekening tabungan Anda dan tidak pernah menyentuhnya dalam 10 tahun, Anda masih akan memiliki $100 itu, tetapi nilainya akan jauh lebih sedikit karena inflasi, kenaikan harga properti, dan kenaikan biaya hidup. Sekarang jika Anda menginvestasikannya dengan cara yang sama, 100 misalnya dalam bisnis, dalam 10 tahun Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar atas investasi Anda. Jadi apa moral dari cerita ini? Jangan biarkan uang Anda bosan dengan membiarkannya menganggur di rekening tabungan. Alokasikan sebagian untuk dana darurat jika terjadi hari hujan, dan sebagian lagi digunakan untuk melindunginya dari inflasi dan menghasilkan lebih banyak uang. Jika ada yang tahu cara lain untuk menabung, beri komentar di bawah ini. Ayo berbagi pengetahuan. Aturan uang berikutnya adalah fokus pada keuangan Anda. Jangan membandingkan diri Anda sendiri. Sahabat Anda baru saja membeli mobil baru, itu indah, benar-benar indah, dan Anda tidak bisa tidak merasakan sedikit kecemburuan karena Anda telah mengendarai mobil yang sama selama bertahun-tahun dan mulai menunjukkan usianya. Tetapi kemudian ingatlah, itu nasihat keuangan. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini adalah nasihat yang baik terutama dalam hal keuangan Anda, karena membandingkan diri Anda dengan orang lain dapat membawa semua jenis masalah, mulai dari membuat keputusan impulsif dan tidak bijaksana, hingga terobsesi dengan hal-hal yang tidak dapat dibiarkan. Fakta bahwa orang lain membelanjakan uang mereka dengan cara tertentu tidak berarti Anda harus melakukan hal yang sama. Jadi alih-alih berfokus pada apa yang orang lain lakukan, fokuslah pada situasi keuangan Anda sendiri dan apa yang akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda jangan kuasai aturan uang berikut ini, dan itu adalah uang itu netral. Beberapa orang percaya bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, tetapi ini tidak benar. Uang itu sendiri tidak buruk, tetapi kekuatan netral di dunia yang tidak memiliki nilai moral dalam dirinya sendiri dan merupakan cara orang menggunakannya untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Dengan cara yang sama, uang tidak membuat seseorang berbeda dari dirinya sendiri.
Itu hanya memperkuat apa yang sudah ada pada dirinya. Misalnya jika seseorang uang yang baik dan murah hati akan memungkinkan dia untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik, yaitu dapat membantu lebih banyak orang dan memiliki dampak yang lebih besar. Tetapi di sisi lain, jika seseorang egois dan serakah, uang hanya akan memperburuk sifat-sifat itu yang akan membuatnya mengambil keuntungan dari orang lain dan mengambil sumber daya untuk dirinya sendiri. Anda tidak menguasai aturan uang berikutnya, yaitu uang mengalir ke arah mereka yang tahu cara menanganinya. Ada pepatah lama yang mengatakan jika Anda ingin memiliki uang, ciptakan hal-hal yang membuat orang ingin memberi Anda uang, dan itu benar karena uang mengalir dari mereka yang tidak tahu cara menanganinya kepada mereka yang tahu. Sebagai contoh, katakanlah Anda membuat aplikasi baru yang membantu orang menghemat waktu dan uang, orang akan ingin menggunakan aplikasi Anda. Aplikasi karena itu membuat hidup mereka lebih mudah, dan ketika mereka melihat berapa banyak uang yang mereka tabung, mereka akan dengan senang hati membayarnya. Jadi jika Anda ingin menghasilkan uang, fokuslah untuk menciptakan sesuatu yang ingin dibayar orang. Itulah cara teraman untuk membuat aliran uang mengalir ke arah Anda. Jika Anda tidak menguasai aturan uang berikutnya, Anda tidak akan pernah menjadi kaya, dan itu adalah ketika menyangkut menabung, Anda harus memulainya sedikit demi sedikit. Anda tidak akan pernah menjadi kaya, dan itu adalah ketika datang untuk menabung, Anda harus mulai sedikit demi sedikit. Chris Raining, seorang investor dan penulis terkenal, dapat pensiun pada usia 37 tahun sebagai seorang jutawan berkat kebiasaan menabungnya yang cerdas. Dalam hal menabung, mulailah sedikit demi sedikit. Itu adalah sarannya bagi mereka yang ingin mengikuti jejaknya. Salah satu teknik menabungnya, Anda mungkin pernah mendengar dia merekomendasikan untuk memotong pengeluaran kecil. Seperti kopi seharga $5. Alasannya adalah bahwa dalam upaya untuk menghemat uang, orang sering mencoba untuk membuat perubahan drastis dalam gaya hidup mereka yang membuat mereka merasa kewalahan dan akhirnya menyerah. Itulah sebabnya meskipun tidak terlihat seperti itu, perubahan kecil ini dapat menjadi penghemat waktu yang hebat. Setelah Anda menguasai seni mengurangi pengeluaran kecil, Anda mungkin menemukan bahwa membuat perubahan besar tidak terlalu mengecilkan hati. 20 aturan uang agar Anda bisa hidup berkelimpahan adalah mengendalikan diri Anda sendiri. Banyak orang percaya bahwa keuangan pribadi adalah semua perhitungan matematis, menghitung jenis-jenis bunga, menganalisis investasi, dan membuat anggaran. Meskipun hal-hal ini relevan, namun itu bukanlah bagian terpenting dari keuangan pribadi, karena bagian yang paling penting adalah pengendalian diri. Jika Anda dapat mengendalikan emosi, Anda dapat membuat keputusan yang tepat dengan uang Anda. Misalnya ketika Anda takut, Anda cenderung membuat keputusan yang buruk seperti menjual semua saham Anda ketika pasar runtuh, atau ketika Anda serakah, Anda juga cenderung membuat keputusan yang buruk seperti membeli saham yang terlalu tinggi nilainya hanya karena semua orang membelinya. Seperti yang dikatakan seseorang, ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi kita adalah apa yang menyebabkan sebagian besar masalah. Jadi ini bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga tentang mengendalikan apa yang Anda miliki, dan itu dimulai dengan mengendalikan diri Anda sendiri. Berikutnya, aturan uang adalah membelanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Ketika datang ke keuangan, aturan emas adalah membelanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Ini mungkin tampak seperti saran yang jelas, tetapi sayangnya ada banyak orang yang tidak mengikutinya karena mereka membiarkan diri mereka tergoda oleh uang dan akhirnya menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Dan Anda mungkin bertanya mengapa hal ini terjadi? Salah satu alasannya adalah bahwa orang sering berpikir bahwa mereka selalu dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang mereka pikirkan. Bahwa jika mereka terus membelanjakan uang, pada akhirnya mereka akan menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran mereka, tetapi tidak selalu seperti itu. Dan alasan kedua adalah mereka membiarkan emosi mereka mengendalikan pengeluaran mereka, yaitu mereka melihat sesuatu yang mereka inginkan dan membelinya tanpa memikirkan apakah mereka mampu membelinya atau tidak, yang merupakan kebiasaan yang berbahaya karena dapat menyebabkan hutang dan masalah keuangan. Sekarang tidak ada rumus ajaib untuk membelanjakan lebih sedikit, tetapi logika yang baik adalah jika Anda memiliki masalah untuk mencapai akhir bulan, mungkin solusi yang baik adalah menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi jika Anda sudah memiliki penghasilan yang baik dan ingin menabung, maka membelanjakan lebih sedikit adalah cara yang tepat untuk melakukannya.
Tetapi logika yang baik adalah bahwa jika Anda memiliki masalah untuk mencapai akhir bulan, mungkin solusi terbaik adalah menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi jika Anda sudah memiliki penghasilan yang baik dan ingin menghemat uang, maka menghabiskan lebih sedikit adalah cara yang tepat. Anda tidak akan pernah menjadi kaya jika Anda tidak menguasai aturan uang ini, dan itu adalah belajar untuk melakukan sesuatu yang tidak banyak orang dapat lakukan di dunia, di mana begitu banyak hal yang diproduksi secara massal, mudah untuk melupakannya. Hal-hal yang langka atau sulit didapat biasanya lebih berharga, karena itu belajar melakukan sesuatu yang tidak banyak orang tahu bagaimana melakukannya adalah cara yang bagus untuk meningkatkan nilai Anda dan membuat Anda lebih diperlukan. Sekarang ada banyak keterampilan yang dapat Anda pelajari dan itu akan membuat Anda lebih berharga di mata pemberi kerja atau mitra yang mungkin. Misalnya jika Anda mencari sesuatu yang unik, pertimbangkan kemungkinan belajar coding atau menjadi guru Excel. Hari ini juga sangat dihargai untuk berbicara lebih lancar dari satu bahasa, jadi bukan ide yang buruk untuk mempertimbangkan opsi ini. Jadi jangan meremehkan kekuatan mempelajari sesuatu yang baru, karena itu bisa menjadi kunci untuk membuka peluang yang lebih besar dalam karir Anda atau dalam kehidupan pribadi Anda. Anda tidak akan pernah kaya jika Anda tidak kuasai aturan uang ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mulailah menganalisis yang mana dari 20 aturan berikut yang Anda mematuhi dan Anda berkinerja sangat baik dan mana yang tidak, dan kemudian mulai membuat penyesuaian yang diperlukan. Meskipun menjadi kaya adalah keadaan pikiran, itu juga bisa menjadi kenyataan Anda. Jika Anda mengikuti aturan uang ini, Anda akan berada di jalan Anda untuk menjadi kaya. Sekarang jika Anda ingin belajar bagaimana mencapai kesuksesan finansial, maka tontonlah video ini selanjutnya, dan jika Anda sampai di titik video ini, sukai dan berlangganan saluran untuk melihat lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.